Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Penatuakin, orang-orang di pengadilan surgawi Anda membunuh tetua sekte diling saya sesuka hatinya. Saya memerlukan penjelasan untuk masalah ini. Dia telah memutuskan bahwa meskipun dia tidak bisa membunuh bocah itu, dia tetap harus membuatnya membayar sejumlah ganti rugi. Mendengar ini, King Lao meliriknya dan ekspresi muram, lalu berkata dengan tenang, "Apa hubungannya orang-orang mati dari sekte roh bumi dengan halaman surgawi kita?" Lezetian sangat marah. Dia menunjuk ke arah Cukuangseng dan berteriak, "Bocah inilah yang membunuh Helian San, tetua dari sekte roh bumi saya." Mendengar kata-katanya, King Lao melihat sekeliling dan berkata, "Sepertinya wilayah ini milik Huan Men. Sekte roh bumimu, jika kamu muncul di sini, kamu layak mati." "Kamu?" Lezetian sangat marah. Dia menunjuk King Lao dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Melihat penampilannya, orang-orang Huan Men tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ejekan. Di hadapan King Lao, Anda harus menahan malu. Setelah beberapa saat, dia menahan amarah di dalam hatinya, lalu berkata dengan dingin, "Kamu tidak boleh bertindak terlalu jauh. Tian Yuan harus memberiku penjelasan tentang masalah hari ini, apapun yang terjadi." Lalu seorang pria kuat dari sekte roh bumi mengeluarkan kulit binatang dan membuka lipatannya ke arah King Lao. Leng Jitian menunjuk ke kulit binatang itu dan menahan amarahnya lalu berkata, "Terlebih lagi, dengan kontrak ini di sini, tidak ada yang salah dengan kami. Para tetua dari sekte roh bumi ingin kembali ke kota mereka sendiri. Ambillah dan coba lihat." King Lao berkata dengan tenang. Mendengar ini, Lezetian mengangguk dan orang kuat dari sekte roh bumi segera memberikan kontraknya. King Lao mengambil kulit binatang itu, melihat sekilas, lalu berkata sambil tersenyum, "Itu memang kontrak yang ditandatangani oleh Palvion Sanking dan kamu. Bisakah Anda memberi saya penjelasan sekarang?" Lezetian berkata dengan marah. "Menjelaskan?" King Lao menggelengkan kepalanya sedikit. Telapak tangannya bergetar dan nyala api berkobar membakar kulit binatang sepenuhnya. "Bukankah tidak ada kontrak sekarang? Jadi kota jin ini milik Huan Men dan tetua dari sekte dilingmu itu?" King Lao tiba-tiba berhenti, lalu melanjutkan, "Dia pantas mati." King Lao berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, membuat Lezetian hampir pingsan karena marah. Tidak peduli apa, dia berpikir bahwa tetua Tian Yuan ini akan bertindak arogan di semua orang. "Tian Yuanmu terlalu arogan." Melihat Lin Zetian yang hendak mengamuk, orang-orang di bawah juga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Terutama orang-orang Huan Men yang tertawa berbahak-bahak. Menghadapi King Lao yang berpura-pura arogan, saya khawatir pemimpin sekte roh bumi akan muntah darah karena depresi. Cukuangseng juga tersenyum. Perilaku King Lao berada di luar imajinasi semua orang. "Bawa orang-orangmu dan tinggalkan kota jin." King Lao menatap mata terhadap kemaharan King Li Jeten. Dia melirik tubuh Helian Sen dan berkata sambil tersenyum tipis, "Jika tidak bergegas pergi, jangan salahkan aku bertindak tidak sopan." Begitu kata-kata ini keluar, Lezetian langsung memuntahkan seteguk darah. Wajahnya memerah karena marah. Orang-orang di bawah pun kaget saat melihat pemandangan ini. Lezetian ini sebenarnya sangat marah hingga dia muntah darah. "Saya tidak akan membunuh bajingan kecil ini." Lezetian memandang Cukuangseng dan meraung,
Saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih tentang nasib Pavilion Saking, kata Kinlau dengan tenang. Setelah mendengar ini, seluruh tubuh Lezetian gemetar, seolah-olah ada baskom berisi air dingin yang dituangkan ke atasnya. Ekspresi marahnya tiba-tiba menjadi tenang, dan ekspresi ketakutan di wajahnya. Kekuatan Pavilion Saking hampir sama dengan sekte dealing mereka, tetapi kekuatan itu hancur menjadi reruntuhan dalam semalam. Bahkan jika dia memiliki hal ini sekarang, dia merasa sangat takut. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menggertakkan gigi dan berkata, "Apa tetua sekte roh bumi saya mati sia-sia seperti ini?" Mendengar ini, King Lo melirik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang saya katakan sangat jelas. Kamu dapat mempertimbangkan pro dan kontra atas tindakan Anda sendiri. Jika menurut Anda, sekte roh bumi cukup kuat, Anda dapat mengambil tindakan terhadap orang-orang di halaman surgawi kami." Setelah mendengar ini, Lezetian merasa sangat sedih. Namun, ketika dia memikirkan nasib Pavilion Saking, dia merasa takut. "Kamu sangat kejam, pengadilan surgawi." Lezetian melambaikan lengan bajunya dan berteriak di bawah, "Ayo pergi." Setelah itu, semua orang dari sekte roh bumi segera mengikutinya. Dalam waktu kurang beberapa menit, tidak ada seorang pun dari sekte dealing yang terlihat di seluruh kota Jin. "Terima kasih, King Lo." Cukuang Seng mengangkat kepalanya dan melihat ke udara, menangkupkan tangannya dan tersenyum. Meski dia tidak takut pada Lezetian, jika terjadi perkelahian, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan apapun. Bagaimanapun, dia berada di alam 9 kuali tingkat ke-7, yang jelas tidak sebanding dengan binatang spiritual seperti ular, roh piton, roh raksasa. Hahaha, tidak masalah. King Lao tersenyum, lalu matanya tertuju pada Cukuang Seng, dan dia berkata dengan tatapan aneh di matanya, "Aku khawatir meskipun aku tidak datang hari ini, Lezetian tidak bisa melakukan apapun padamu." Mendengar ini, Cukuang Seng hanya tersenyum tapi tidak menjawab. King Lo tersenyum lalu berkata, "Sepertinya kamu siap untuk berkompetisi seleksi 4 kekuatan besar untuk bersaing merebutkan Kauta." Cukuang Seng tersenyum dan berkata, "Para tetua sangat menghargai junior. Aku harus melakukan yang terbaik." Hahaha, King Lo terkata sambil tersenyum. "Akademi Siling kita tidak tampil baik di pertempuran sebelumnya. Saya harap kita bisa mencapai sesuatu kali ini." Mata Cukuang Seng berbinar, lalu bertanya, "Apa dampak pertempuran semacam ini pada peringkat akhir?" Mendengar ini, King Lo tidak menyembunyikannya. "Akademi 4 roh kami dan 3 kekuatan besar lainnya, dan bahkan keluarga kerajaan Shenlong, pembagian kepentingan antara keduanya ditentukan oleh pertarungan ini. Jadi, pertarungan ini bukan hanya pertarungan antar junior, tapi juga merupakan faktor penting sebagian besar kepentingan yang bisa didapat Akademi 4 jiwa kita." Mendengar ini, Cukuang Seng bergumam, "Sepertinya aku meremehkan arti pertempuran ini. Jika itu yang terjadi, intensitasnya akan jauh melampaui imajinasinya. Jika bisa memasuki pertempuran, saya akan melakukan yang terbaik," kata Cukuang Seng. Mendengar ini, King Lao tersenyum tipis. Ada kilatan mati matanya saat dia melihat ke kejauhan. "Saya harap si kecil ini dapat membawa beberapa perubahan dalam pertempuran. Lagi pula, perasaan berada di posisi terbawa Akademi 4 Roh sepanjang tahun tidaklah menyenangkan." Setelah membantu Hiloweng mengobati lukanya, Cukuang Seng kembali ke kota Sanking. Begitu dia memasuki kota, dia langsung bergegas ke rumah harta karun yang ditinggalkan oleh Pavilion Sanking. Dia berharap menemukan sesuatu yang bermanfaat di sana. Lagi pula, hanya tersisa 1 bulan lebih sebelum dimulainya uji coba.
Selama periode ini, dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memaksimalkan kekuatannya. Jika tidak, belum lagi hasil apa yang akan dicapai dalam pertempuran tersebut. Bahkan, apakah dia bisa memasuki pertempuran tersebut masih belum diketahui. Di dalam ruang rumah harta karun Pavilion Saking, begitu dia memasuk, Cuku Angseng melihat deretan lemari kristal dan berbagai jenis materi surgawi, harta duniawi, dan keterampilan seni bela diri yang mulai terlihat satu demi satu. Namun di hadapan harta karun yang membuat banyak orang merasa iri, dia tidak tergerak sama sekali, dan dia bahkan tidak tertarik untuk melihatnya. Mungkinkah tidak ada harta karun yang layak di rumah harta karun Pavilion Saking? Cuku Angseng mengerutkan bibirnya. Yang dia butuhkan adalah harta karun yang dapat meningkatkan efektivitas tempurnya secara signifikan. Karena hanya dengan cara inilah dia bisa lebih percaya diri saat bersaing merebutkan tempat dengan pemain top di peringkat surgawi. Lupakan saja, dalam sisa 1 bulan ini, sebaiknya saya meningkatkan kultivasi dasar saya terlebih dahulu. Cuku Angseng yang telah berkeliling rumah harta karun Pavilion Saking tidak menemukan apapun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan saat dia hendak berbalik pergi, matanya tiba-tiba berfokus tertuju pada sebuah kotak kayu hitam. Sepertinya ada aroma pil yang terkeluar darinya. Ekspresi Cuku Angseng berkedip sejenak. Lalu dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang tertiup membuka kotak itu. Dia melihat sekeliling dan melihat pil bundar di dalam kotak. Pil itu berwarna kuning pucat dan tampak biasa-biasa saja. Bahkan aroma pil itu tidak terlalu jelas. Ini Pelingsin? Cuku Angseng menatap pil biasa. Pupil matanya sedikit menyusut. Dan dia berkata dengan terkejut. Yang disebut pil hati spiritual adalah pil yang sangat aneh. Itu tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seorang. Tetapi memiliki kegunaan luar biasa lainnya. Dan efek luar biasa ini membuat pikiran seorang jernih hingga tingkat yang agak misterius. Dalam keadaan seperti itu, apakah itu pemahaman tentang keterampilan seni bela diri, atau bahkan aspek kultivasi yang tidak jelas, akan ada pencerahan yang tiba-tiba. Ini benar-benar pil hati spiritual. Cuku Angseng mengambil pil itu di tangannya. Sebenarnya dia sudah lama ingin menyempurnakan pil hati spiritual. Tetapi karena dia tidak dapat menemukan bahan obat yang sesuai, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi sekarang dia menemukan pil hati spiritual di rumah harta karun Pavilion Saking. Pil mujarab tingkat 3 yang sangat langka benar-benar muncul di sini. Cuku Angseng tersenyum bahagia. Ini benar-benar kejutan. Dia awalnya ingin menemukan beberapa keterampilan seni bela diri yang ditambahkan ke kartu trufnya. Tapi saya malah menemukan harta karun yang begitu besar. Sepertinya sekitar 1 bulan ke depan, saya perlu belajar seni bela diri. Memikirkan hal ini, Cuku Angseng menyimpan Pelingsin dan berbalik meninggalkan rumah harta karun Pavilion Saking. Di dalam ruang pohon kuno, Cuku Angseng berjalan ke monumen pencerahan dan duduk bersila. Matanya perlahan tertutup dan gumpalan cahaya keluar dari monumen pencerahan dan menyatu ke dalam pikirannya. Sebelum meminum Pelingsin, dia harus menjalani metode pelatihan hukuman kematian pembelah surga secara menyeluruh untuk memaksimalkan efektivitas Pelingsin. Setelah sekian lama, mata Cuku Angseng perlahan terbuka dan matanya dipenuhi cahaya cemerlang. Dia yakin bahkan tanpa bantuan pil hati spiritual, dia dapat menguasai hukuman kematian membelah surga ke tahap berikutnya dalam waktu 3 bulan. Tapi sekarang waktunya hampir habis. Tidak ada ruang baginya untuk melakukan ini.
Tergantung padamu. Cukuang Seng membalikkan telapak tangannya, dan Pilingsin muncul di telapak tangannya. Lalu menggoyangkan pergelangan tangannya. Pilingsin ditembakkan dan jatuh ke mulutnya. Setelah Pilingsin memasuki perutnya, itu berubah menjadi kekuatan obat yang bergulir dan meraung. Tapi yang berbeda dari masa lalu adalah kekuatan obat ini tidak tinggal di meridiannya, tetapi mengikuti lintasan yang aneh dan masuk ke suatu tempat di tubuhnya. Kepala Cukuang Seng tiba-tiba bergetar. Setelah itu, dia merasa seolah-olah pikirannya berada di lautan awan. Dan semua kebisingan dari dunia luar secara otomatis terhalang. Perasaan misterius yang luar biasa muncul di hatinya tanpa terkendali. Pada saat ini, semua hambatan dalam kultivasi sebelumnya tiba-tiba teratasi. Jadi begitu, Cukuang Seng bergumam. Sepertinya dia memiliki pemahaman. Kemudian dia merentangkan tangan dan terus menggantinya dengan perlahan dan misterius. Kekuatan di dalam tubuhnya meraung pada saat ini, melonjak di sekelilingnya. Dengan perubahan pada telapak tangannya ia terus melonjak. Hukuman kematian membelah surga. Mata Cukuang Seng tiba-tiba bergetar, dan dia berteriak dengan keras. Gelombang kekuatan melonjak dan perlahan-lahan terbelah ke kedua sisi. Setelah itu, cahaya hitam yang sangat pekat muncul darinya. Itu adalah sentuhan kemurnian yang ekstrim. Seperti kekuatan yang datang dari lubang hitam, memancarkan rasa penindasan yang tak terkatakan. Potong, mata Cukuang Seng tiba-tiba bersinar dengan ganas. Ia mengulurkan tangannya sebagai pisau dan menebas ke depan. Cahaya hitam melesat keluar, menggoyang udara dengan kecepatan yang sangat cepat, meledakkan tanah di depannya. Bumi mulai bergetar dan retakan terus menyebar ke segala arah. Sebagian besar kebun obat terkena dampaknya. Akhirnya, di bawah mata lebar Cukuang Seng, mereka tiba-tiba runtuh dan terkubur di bawah tanah. Aku berhasil. Sudut mulut Cukuang Seng bergerak. Sebagian besar bahan obat yang telah dia tanam dengan susah payah selama ini telah hancur. Saat ini, dia benar-benar ingin menampar dirinya sendiri. Ini kesalahanku sendiri. Setelah beberapa lama, Cukuang Seng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika bahan obatnya hancur, bisa ditanam kembali. Tapi latihan tebasan hukuman pembelah surga tidak bisa memuaskannya. Meskipun gerakan barusan tampak sangat kuat, kekuatan sebenarnya tersebar dan tidak mengerahkan kekuatan penuh dari hukuman kematian membelah langit. Setelah berlatih tebasan hukuman pembelah surga ke tahap kedua, seharusnya saya bisa memadatkan semangat juang. Tapi dengan tingkat pemahaman saya saat ini, saya tidak bisa melakukannya. Latihan tebasan hukuman kematian pembelah surga dibagi menjadi 3 tahap besar. Dan semangat juang pada tahap kedua adalah menggunakan semangat juangnya sendiri. Untuk memadatkan semangat juang untuk mengontrol kinerja tebasan hukuman kematian pembelah surga, Cukuang Seng menghela napas dan berkata, "Ayo, masih ada lebih dari sebulan lagi. Dan aku harus berlatih tebasan hukum kematian membelah surga ke tahap kedua." Dia perlahan menutup matanya dan sekali lagi memasuki kultivasi lagi. Lebih dari sebulan berlalu dengan tenang. Selama periode ini, dengan mengandalkan reputasi kekuatan Cukuang Seng untuk membunuh Helian Shan, ekspansi eksperimen berjalan lancar dan tidak menemui banyak kendala. Dalam keadaan seperti ini, kompetisi seleksi sangat penting bagi seluruh Tian Yuan. Dan bahkan Akademi Empat Roh dimulai saat fajar pada suatu hari menyinari bumi. Seluruh atmosfer di wilayah tengah seakan membeku. Setelah itu, momen mendidih menyebar dari wilayah tengah
dan menyebar ke seluruh jurang naga hitam. Kompetisi pemilihan kota 4 kekuatan besar dimulai hari ini secara resmi. Terima kasih.